Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Ibu pensyarah yang turut hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarod dengan nomor matrik 240102207 pada Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Tindak Tutur dan Makna Implikatur dalam Bahasa Jangka. Chomsky pada tahun 2019 menyatakan bahwa bahasa adalah kapasitas kognitif manusia yang memungkinkan individu untuk menghasilkan dan memahami kalimat yang tidak terbatas melalui sistem tanda yang terstruktur. Kemudian Deborah Tannen pada 2021 mendefinisikan bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sebuah cara untuk membentuk identitas dan hubungan dalam konteks budaya. Tannen juga menekankan pentingnya konteks budaya dan sosial dalam penggunaan bahasa. Kemudian 2023, Anna Wirbiska juga menekankan bahwa bahasa adalah sistem simbolik yang memungkinkan manusia untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan perasaan secara efisien. Secara linguistik, bahasa jangkang ini memiliki struktur gramatikal yang sederhana dengan fonem dan bunyi khas. Nah, bahasa Dayak Jangkang juga memperlihatkan kekayaan budaya, seperti cerita rakyat dan nyanyian adat, yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Adapun juga yang menjadi dasar saya untuk meneliti, mengkaji masalah ini adalah, yaitu bahasa Dayak Jangkang yang dikhawatirkan terancam punah karena pengaruh dari modernisasi dan kurangnya regenerasi penutur asli dari bahasa Jangkang tersebut. Kemudian bahasa Dayak Jangkang bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas budaya yang menghubungkan masyarakat leluhur mereka. Melalui bahasa ini, nilai-nilai tradisional, sejarah, dan kearifan lokal masyarakat Jangkang dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, pelestarian bahasa ini juga tidak hanya penting untuk masyarakat Dayak Jangkang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan keragaman budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Adapun yang menjadi research problem saya, yaitu yang pertama terkait dengan pernyataan masalah dari perspektif tindak tutur, yang kedua pernyataan masalah dari perspektif implikatur. Kemudian tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur dalam bahasa Jangkang, yang kedua adalah mendeskripsikan implikatur dalam bahasa Jangkang. Lalu penelitian ini yang menjadi pertanyaannya adalah, pertama, bagaimana tindak tutur dalam bahasa Jangkang, kemudian yang kedua, bagaimana implikatur dalam bahasa Jangkang. Jika merujuk pada literatur yang ada, pertama kita membahas terkait dengan masalah tindak tutur. Austin pada tahun 1962 menyatakan bahwa tindak tutur ialah kegiatan menyampaikan maksud melalui tuturan. Austin juga membagi tindak tutur ke dalam 3 komponen, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi ialah tindak penutur dalam mengekspresikan tuturan. Sementara tindak ilokusi ialah tindak penutur dalam menyampaikan maksud. Dan tindak perlokusi ialah tindak penutur dalam menyampaikan tuturan yang memiliki daya untuk mempengaruhi petutur agar merespon dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Nah, menurut Searle pada tahun 1969 juga menyatakan bahwa tindak tutur dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Setiap kategori tindak tutur ini memiliki fungsi spesifik yang mencerminkan tujuan komunikasi. Yang kedua terkait dengan implikatur. Sebagaimana Grice menyatakan bahwa implikatur merupakan makna terselubung atau informasi bawaan dalam tuturan. Leach juga menyatakan bahwa implikatur merupakan istilah dalam bidang pragmatik yang merujuk pada makna tersirat dalam komunikasi, yaitu makna yang secara tidak eksplisit diungkapkan oleh penutur, tetapi dapat dipahami oleh pendengar berdasarkan konteks percakapan. Kemudian tahun 1975, Grace juga menyatakan tentang prinsip kerjasama. Implikatur sering muncul ketika penutur menyampaikan suatu informasi dengan mengandalkan pemahaman pendengar terhadap konteks, asumsi, dan norma sosial tertentu. Grace juga membedakan 2 jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan.
Sementara Sperber dan Wilson pada tahun 1995 dalam karya mereka Relevance, Communication, and Cognition mengajukan teori relevansi sebagai pendekatan untuk menafsirkan makna dalam bidang pragmatik. Teori ini dianggap mampu mengatasi kelemahan yang terdapat dalam teori-teori pragmatik yang diungkapkan oleh Austin, Shirley, dan Grace serta Leach. Kemudian yang ketiga, pembahasan terkait dengan masalah bahasa jangkang. Dayak Jangkang merupakan salah satu subsuku Dayak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, yang penyebaran dan penduduknya cukup banyak, hampir sebanding dengan Dayak Mualang dan Dayak Ribun. Tepatnya, secara geografis, masyarakat Dayak Jangkang ini berada di dua aliran sungai, yaitu aliran Sungai Sekayam dan Sungai Mengkiang, dan beberapa sungai kecil lainnya. Bahasa Dayak Jangkang juga tumbuh dan berkembang secara alami dalam komunitas adat suku Dayak Jangkang. Bahasa ini awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk berbicara tentang kegiatan domestik, ritual adat, hingga perburuan. Bahasa ini juga mencerminkan hubungan yang kuat antara masyarakat Jangkang dengan lingkungan alam sekitar mereka. Banyak kosakata dalam bahasa Dayak Jangkang yang berhubungan dengan hutan, sungai, dan pertanian. Nah, secara linguistik, bahasa ini juga memiliki struktur gramatikal yang sederhana dengan fonem dan bunyi khas. Bahasa Dayak Jangkang juga memperlihatkan kekayaan budaya seperti cerita rakyat, nyanyian adat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Adapun yang menjadi metodologi penelitian dalam kajian saya, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer saya dapatkan dari penutur asli bahasa Jangkang itu sendiri. Kemudian yang kedua, data sekunder saya ambil atau saya kumpulkan melalui literatur ataupun dokumen ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasa Jangkang. Kemudian teknik dalam pengumpulan data ada beberapa yang saya gunakan. Pertama, observasi partisipatif. Kedua, wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Ketiga, teknik rekam. Dan keempat, teknik catat. Adapun yang menjadi ethical consideration saya, yang pertama adalah terkait dengan persetujuan informan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data informan. Yang ketiga, penggunaan data secara bertanggung jawab. Yang keempat, konteks sosial dan budaya. Yang kelima, transparansi penelitian. Yang keenam, menghormati hak responden untuk menolak. Yang ketujuh, penggunaan bahasa yang tepat. Untuk timeline penelitian ini, ada beberapa aktivitas yang saya ambil, mulai dari awal perkuliahan sampai kepada laporan akhir dari penelitian ini. Dan terakhir yaitu terkait dengan referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.